Kembali Anda akan mengikuti Talkshow interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net dan di YouTube Radio Inspirasi Muslim yang memberikan manfaat, hiburan, dan insya Allah syar'i. Baik sahabat, saya Alik Atika di Gatekeeper Arin Rosalina. Kita ada di program Sosio Kota dan tema yang kita bahas selama 1 jam ke depan kurang lebih ya sampai jam 11 yaitu tentang progres penanganan jalan nasional dalam rangka persiapan mudik lebaran. Telah hadir narasumber tetap kita Bapak Sigit Susiantomo, beliau Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai puasa 1 Ramadan bersamaan, Pak. Ya, selamat menjalankan ibadah siam Ramadan. Tambah subur ini, Pak. Iya, emang harus begitu. Harus begitu. Harus makin bertumbuh ya, Pak ya. Oke. Harus ada kemajuan kan. Iya, betul. Baik, berikutnya narasumber tamu kita ini Bapak Insinyur Gawan Susetio MT. Beliau kasih pembangunan dan pengujian Jalan Balai Besar 8 Surabaya. Ini dari Kementerian PU, sahabat ya. Baik. Assalamualaikum, Pak Gawan. Waalaikumsalam. Kayaknya perlu diulang nih Pak ya. Assalamualaikum Pak Gawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ini Pak ya? Alhamdulillah. Oh, tepat waktunya. Ini tadi pagi loh Pak. Kan rumahnya deket sini. Oh gitu. Kalau begitu bisa sering-sering ke sini ya. Nah, itu. Baik. Sahabat, bagi Anda yang ingin bertanya-tanya terkait pembahasan kita di sini ya, Anda boleh telepon kita 8297299, SMS dan juga WA di 0812-306345. Karena ini live, kita akan bagi satu voucher pulsa bagi satu penanya yang terpilih nanti. Ya, kita pilih nanti akhir sesi, apapun pertanyaan Anda nanti kita pilih yang terbaik. Nah, nantilah itu yang melakukan voucher dari SAS FM. Baik, Pak Sigit, seperti biasa nih, gambaran besarnya dulu yang terkait tema kita seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama, kepada sahabat SAS FM, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan siam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, amin, sehingga kita bisa secara sempurna menjalankan tugas atau amal ibadah Ramadaniyah ini sampai akhir Ramadan nantinya. Yang kedua, ini melanjutkan diskusi yang menarik kemarin sejak 3 dan 2 pekan yang lalu terkait dengan jaringan tol yang akan menghubungkan bukan hanya Surabaya Jakarta tetapi Merak sampai dengan Banyuwangi. Merak sampai dengan mana itu penyeberangan Banyuwangi namanya apa? Ketapang. Ya, Ketapang. Merak sampai Ketapang. Ya, dan kita sedang menanti bayi yang baru lahir namanya Jalan Trans Jawa ini. Setelah 200 tahun yang lalu Danles membuat jalan Trans Jawa, tetapi korbannya ratusan ribu orang. Nah, ini tidak ada korban, malah semakin makmur para pelaksana jalan ini, termasuk Pak Gawan yang semakin subur. Ya. Jadi kita sedang menunggu kelahiran jabang bayi yang namanya Jalan Merak sampai Ketapang. Ya. Dan ini lebih dari 1.000 kilo ya, kira-kira 1.000 kilo ya, 1.000 kilo dan ini sebuah prestasi ya. Setelah 200 tahun kita punya jalan ya, Anyer Panarukan ya kan, yang dibangun oleh Danles itu ya, kita punya lagi sekarang ini Jalan Merak Ketapang. Nah, dalam rangka menunggu jabang bayi itu tidak lupa juga kita berharap kepada teman-teman Kementerian PU untuk merawat jalan-jalan yang sudah ada. Gitu. Oleh karena itu saya minta nanti kepada Pak Gawan menceritakan bagaimana kondisi kelaikan jalan atau kondisi jalan nasional kita ini, karena kita akan ketemu dengan momen tahunan yang namanya mudik lebaran, Pak. Momen tahunan ini selalu disambut dengan antusias oleh warga karena ini bagian dari tradisi ya. Tradisi untuk mengunjungi sanak keluarga yang ada di kampung. Oleh karena itu kalau jalannya tidak siap gitu,
kira-kira kita bisa membayangkan betapa capeknya di jalan. Orang yang akan menjalankan ibadah silaturahim namanya, ya kan. Nah, ini sangat penting kita mendengarkan. Sebetulnya ada satu yang kita ingin hadirkan, tapi mungkin pekan depan saja, yaitu BMKG. Kondisi cuaca bagaimana menjelang akhir atau menjelang awal Lebaran, saat awal Lebaran sampai menjelang akhir Lebaran, sehingga kita bisa membayangkan kita ini berlebaran dalam suhu berapa derajat dan dalam keadaan cuaca yang bersahabat atau bagaimana ya. Nah, ini juga penting, termasuk diantaranya BMKG perlu karena beberapa kelambatan dalam pengerjaan jalan itu disebabkan karena hujan yang terus-menerus turun. Tetapi alhamdulillah selama hampir 2 pekan, bahkan 1 bulan ini kita tidak terlalu banyak gangguan cuaca ya. Oleh karena itu kita berharap Lebaran besok semuanya lancar, target-target kesiapan jalan untuk menghadapi momen mudik Lebaran ini bisa lancar. Terakhir, saya berharap agar inisiatif untuk menyelesaikan jalan yang belum maksimal, kondisi jalan nasional yang belum maksimal bisa dibuat Pak Gawan, terutama di Bundaran Aloha sampai dengan Bandara Juanda. Itu padat banget dan kalau hujan selalu banjir. Nah, ini harus ada penanganan secara komprehensif karena bukan hanya jalan yang ditangani tetapi saluran di kiri kanan jalan. Dulu daerah itu adalah daerah persawahan, sekarang sudah penuh dengan pemukiman, bahkan hotel-hotel sudah di sepanjang jalan itu. Jadi bisa dibayangkan kepadatannya sudah nggak enak lagi untuk jogging. Ramai banget sekarang. Oleh karena itu perlu inisiatif dari pemerintah memasukkan item Bundaran Waru sampai dengan Juanda Terminal 2 ya untuk ditangani oleh APBN. Selain tentu kami nanti akan minta kepada Dirjen Perkeretaapian untuk mengekspos lagi bagaimana kelanjutan cerita tentang kereta bandara dari Juanda ke Waru ke Surabaya ya. Kalau kereta bandara ada, dan kemarin anggaran pertama terkait dengan persiapan rel itu sudah ada kayaknya gitu. Nah, kalau itu ada, kita akan punya alternatif ya ke Juanda, bukan hanya lewat jalan yang sudah ada, bisa lewat kereta bandara gitu. Saya kira ini gambaran umumnya. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah memudahkan setiap pekerjaan kita dan teman-teman yang di lapangan tidak mokel ya Pak. Karena di lapangan terus nih ceritanya ya. Teman-teman di lapangan jangan gampang-gampang mokel ya, karena itu ada hikmahnya. Insya Allah doa kita cepat terkabul misalnya ya, akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cuaca yang baik sehingga pekerjaan jalan bisa segera selesai bisa dinikmati oleh masyarakat. Baiklah Pak Sigit, kita akan jeda sebentar ya. Pak Gawan juga nanti habis ini Pak Gawan memberikan gambaran ya Pak ya terkait kelaikan jalan seperti apakah di Jawa Timur pada umumnya. Baik, kita akan jeda sebentar. Bagi Anda yang ingin tanya-tanya sahabat silakan ya, teleponnya 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812 306345. Kita bagi satu voucher pulsa bagi satu penanya terpilih. Silakan Anda tanya-tanya di sini. Baik, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Waktu itu kau masih di sisiku, engkaulah yang sering bimbing diriku. Senyummu senyumku, sedihmu sedihku. Indahnya dunia berwarna cinta seperti hamparan surga. Lagu dari The Fate, Andin Aisyah dan Noel itu di SAS FM. Ramadan
Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kewajiban bagi kita untuk mempelajari Al-Quran lebih mendalam. Untuk itulah kami hadirkan kembali ngaji terjemah anatomi Al-Quran. Fankihu, maka hendaklah kalian menikah. Hunna, mereka. Bersama Ustadz Mashudi Thohir dari LPPIQ Surabaya. Surah An-Nisa ya, surat istimewa tentunya buat kaum wanita. Apa Al-Quran itu berarti memuliakan dan mengistimewakan wanita. Ngaji terjemah anatomi Al-Quran kami putar setiap hari jam 9 malam selama bulan Ramadan. Ramadan berjuta rahmat di SAS FM. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sahabat, kita kembali di program Sosio Kota. Tema kita progres penanganan jalan nasional dalam rangka persiapan mudik lebaran. Kita masih bersama Bapak Sigit Susiantomo. Beliau Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Dan juga kita bersama Bapak Insinyur Gawan Susetyo MT. Beliau Kasih Pembangunan dan Pengujian Jalan Balai Besar 8 Surabaya. Bagi Anda yang ingin bertanya, teleponnya 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Ada satu fajar bagi satu penanya yang terpilih. Baik, Pak Sigit, kita langsung ya menuju ke Pak Gawan ini terkait progresnya ini seperti apa, Pak, terkait kelaikan jalan untuk lebaran nanti. Baik, terima kasih Bapak. Ini jadi sebagai informasi untuk kondisi jalan nasional kita saat ini adalah berdasarkan IRI kita semester 2 itu sebesar atau 94,23%, Pak. Kondisinya kemantapan. Kemantapan kita itu 94,23%. Di mana kondisi baik itu ada sekitar 58%, kondisi sedangnya ada 35,8%, rusak ringan ada 5%, dan rusak beratnya sekitar 0,3%. Jadi itu yang kemantapan kondisi kita saat ini, dan itu akan tetap kita pertahankan terus karena kemarin terus terang saja di bulan awal-awal bulan hujan nggak berhenti, sehingga jalan kita sempat banyak lubang terganggu. Tapi alhamdulillah teman-teman banyak lubang, hancur ya. Istilah itunya banyak lubang. Baik, Pak, maksudnya kemantapan itu apa ya, Pak? Kemantapan itu artinya adalah di mana kondisi jalan itu bisa dilalui dengan kondisi yang 3-4 tadi. Kondisi baik artinya itu dengan nilai IRI itu antara 0 sampai 4, antara sedang itu antara 4 sampai 8, sedangkan kalau rusak ringan itu adalah 8 sampai 12. Sedangkan rusak berat itu artinya sudah nggak bisa dilalui itu lebih dari 12 angka itu, sehingga itu menjadi standar kemantapan jalan kita berdasarkan indeks ruggedness jalan itu. Baik. Kalau yang baik tadi 58%. 58,4%. Nah, itu wilayah mana itu, Pak? Yang baik? Itu kondisinya tersebar, Pak. Tersebar ya. Jadi seluruh jalan di jalan nasional itu relatif sudah mantap dengan 94%. Yang ada beberapa rusak ringan itu ada di Nganjuk ya. Itu di sekitar lingkar Nganjuk. Nah, di lingkar Nganjuk juga ada di atas di Madura. Itu di daerah Tanjung Bumi. Itu kondisinya memang agak berat, dalam arti rusak ringan itu. Dan juga ada di daerah Trenggalek, yang daerah kemarin sempat ada longsoran. Rusak ringan itu seperti apa sih, Pak, disebut rusak ringan jalan itu? Apakah banyak lubangnya atau kayak apa? Ya, artinya rusak ringan itu ada beberapa tempat yang berlubang dan ada penurunan jalan ya. Penurunan jalan sehingga kendaraan itu tidak bisa nyaman kalau berjalan. Bergelombang juga termasuk ya? Bergelombang juga. Jadi itu kalau rusak berat sudah sulit
harus pakai 4-wheel drive. Itu yang di kriteria untuk rusak berat. Kalau sedang itu ada beberapa crack sedikit. Kalau baik ya baru biasanya baik ya. Enak lah ya, nggak ada halangan gitu ya. Nggak ada halangan. Rusak ringan termasuk lubang-lubang kecil-kecil itu termasuk. Ada ya? beberapa lubang kecil itu yang tidak terlalu dalam. Nah, itu itu kan. Itu jalan Surabaya Krian itu Iya, masih banyak lubang-lubang, Pak. Sekarang sudah ditutup, Pak. Sudah ditutup. Sudah ditutup semua. Teman-teman sudah 24 jam, tapi bukan 24 jam karena memang siang nggak boleh garap kerja, Pak. Jadi 12 jam lah paling enggak ya? Enggak juga, Pak. Jadi teman-teman kalau di daerah Krian itu hanya boleh bekerja di atas jam 10, Pak. 10 malam. Jam 10 malam sampai sebelum subuh, jam 4. Itu aja mereka boleh bekerja. Kalau siang di semprit ya. Itu jadi kendala teman-teman kita itu tidak bisa maksimal mengerjakan 24 jam itu karena keterbatasan waktu pelaksanaan. Jadi sudah rapi sekarang? Alhamdulillah sudah sekarang ada lubang, ya? Sudah tidak ada lubang, dan memang target kita H-30 kemarin sudah seluruh jalan nasional kita sudah tertutup lubang. Kalaupun ada yang baru-baru ya itu tetap kita akan tangani terus. Termasuk yang ini yang rawan juga seperti Surabaya Malang juga sudah oke ya, Pak? Iya, Surabaya Malang juga terus dikerjakan terus dan sekarang sudah selesai. Artinya lubang sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada. Nihil, Kalaupun ya, kalau dikatakan nihil, timbul baru yang sering. Itu karena apa ya, Pak? Kok timbul baru kayak gitu? Ya karena kan umur dari jalan tersebut juga, trafik juga yang cukup berat, sehingga beban itu sudah overload ya, kuat ya si jalannya itu. Iya. Pak, kadang-kadang kalau saya lihat juga penambalan jalan itu, kadang-kadang kok agak kayak kurang nyaman gitu, agak tinggi daripada yang sebelumnya gitu. Agak mendol. Nah itu emang dibuat seperti itu atau gimana? Kurang nyaman sebenarnya, Pak, kalau seperti itu. Sebetulnya enggak juga, karena kemarin dilaksanakan seperti itu kan karena sapu lubang. Sapu lubang. Jadi target kemarin itu pada saat musim hujan itu pekerjaan salop, dan itu dikerjakan dengan cepat, sehingga yang prioritas pertama adalah tidak ada lubang. Yang penting tidak ada lubang dulu gitu ya. Dimana pada saat itu kita sudah memahami bahwa kemarin kita mempunyai waktu space kosong, space kosong di mana sempat kontrak selesai di bulan Desember, anggaran 2000 Desember, terus baru kita tanda kontrak lagi sekitar bulan Maret, sehingga ada bulan waktu jeda itu, sehingga itulah yang dilakukan oleh pekerjaan salop. Dan di musim hujan kan harus tetap tertangani. Nah, setelah itu baru ada kontrak keluar dengan paket long segment, dikerjakan sesuai dengan pekerjaan yang berarti yang agak-agak nggak rata itu salop ya, memang cepat karena memang siang kan, gitu ya. Tujuannya kan untuk menutup lubang agar lubang aja gitu supaya tidak ada kecelakaan. Kalau yang sekarang sudah mulai dengan prosedur harus di cutting, harus pakai cutter, nah dengan prosedur pemadatan baru gitu. Dan juga ada beberapa tempat yang seperti Pak Sigit tadi sampaikan dengan yang jembul-jembul, nah itu kita sudah cool milling. Kita cool milling, kita scrap, kita ganti dengan material baru. Kemudian pertanyaan Pak Sigit tadi yang jalur antar Aloha ya, Pak ya? Aloha sampai Juanda Terminal 3 itu seperti apa itu, Pak? Oh ya, memang Aloha sampai di sampai di bandara itu memang kalau musim hujan macet ya, terus banjir. Nah itu yang utama adalah di frontage-nya, Pak ya. Kalau di ruas jalan itu tanggung jawab jalan nasional itu ada di jalur utama yang 2 jalur. Nah itu tanggung jawab kita. Tetapi yang frontage itu bukan. Jadi, itu bukan. Itu kasusnya itu hampir seperti yang ada di Ahmad Yani, Pak. Ahmad Yani itu jalur utamanya jalan nasional. Tapi frontage-nya itu masih kota. Kota ya. Nah, demikian juga kemarin 2 minggu lalu kalau nggak salah kita sudah koordinasi dengan teman-teman di Lantamal, dengan Perhubungan Sidoarjo, dengan PU Kabupaten Sidoarjo juga membahas masalah
penyelesaian masalah dari Aloha ke bandara. Kita juga sudah menyiapkan desain mengenai cross drain. Jadi kita sudah mendeteksi ada sekitar 6 titik cross drain di situ yang perlu dinormalisasi baru lagi karena ada yang sudah tersumbat. Karena seperti Pak Sekitar disampaikan sudah alih fungsi status lahan di situ sudah berubah. Ada hotel kan, ada pemukiman. Nah, itu. Dan kita sudah deteksi khusus untuk cross drain-nya itu kita sudah alokasikan beberapa cross drain untuk ditangani tahun ini. Cuma kami terkendala dengan ada beberapa lokasi di situ berkaitan dengan utilitas, Pak. Jadi apa itu seperti? Ada pipa air. Nah, juga di situ ada saluran yang PDAM. Jadi itu yang menyebabkan dimensi kita dikaji ulang. Karena kita tidak bisa lewati itu. Sehingga sekarang agak terhambat. Ada 2 cross drain kalau nggak salah yang sempat kita ini kan karena ada utilitas. Dan kemarin kita sudah koordinasi dengan teman-teman itu untuk frontage sementara ini akan dikoordinasikan antara Lantamal dengan PU Kabupaten Sidoarjo. Siapa yang akan menangani itu? Nah, itu yang apa? Pak kawan, kami dulu pernah menganggarkan APBN untuk frontage Surabaya. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Artinya bisa berarti frontage di mana di Waru Juanda, Waru Juanda, Aloha Juanda, itu juga memungkinkan kalau kita bisa mengusulkan pakai APBN seandainya tidak ada dana dari kabupaten. Cuman pembebasan lahan atau penanganan masalah kesiapan untuk dikasih pengerjaan aspal dan sebagainya oleh APBN itu yang harus disiapkan oleh kabupaten. Iya, jadi kemarin sudah ada koordinasi dengan PU Angkatan Laut, itu mereka pada intinya mempersilahkan dan malah menyarankan untuk membuat surat ke beliaunya mengenai penggunaan lahan tersebut karena itu kan lahan asetnya Angkatan Laut karena berkaitan dengan serah terima aset. Jadi beliau menyarankan untuk bersurat untuk istilahnya mungkin pinjam pakai seperti jalan nasional yang ada di bundaran Aloha yang kalau dari sini sebelah kanan, kalau dari Surabaya sebelah kanan itu lahannya Angkatan Laut, Pak. Angkatan Laut. Itu punya Angkatan Laut, jadi dari bundaran Aloha itu terus yang ke arah Chevrolet, Daihatsu apa itu? Itu punya Angkatan Laut. Tapi status jalan nasionalnya itu ada di kita. Jalan nasional berarti yang cuma yang kiri aja ya? Utamanya dulu yang sebelah kiri. Kalau dari sini itu yang ke arah Sidoarjo. Tapi di SK Menteri kita itu yang ternyata terbaliknya itu juga masuk. Nah itu yang seperti itu yang bisa dilakukan. Kalaupun itu nanti akan ada proses lebih lanjut untuk mungkinnya aset itu. Nanti kita bantu di sana. Oke. Baik, Pak Sigit sudah sebentar gitu ya. Kita lanjutkan kembali dan sahabat bagi Anda yang ingin bertanya-tanya di sini silakan di SMS dan juga WA 0812306345, teleponnya 8297299. Ada satu voucher pulsa bagi satu penanya terpilih. Baik, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Sahabat dari Jakarta, ganjil genap di tol selama mudik batal diterapkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan rencana penerapan sistem ganjil genap plat nomor kendaraan di jalan tol selama masa Lebaran batal diterapkan. Budi mengatakan keputusan diambil setelah berkoordinasi dengan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. MTI menilai sahabat waktu sosialisasi sistem ganjil genap selama masa Lebaran tidaklah cukup. Penerapan ganjil genap biasanya dilakukan setelah sosialisasi yang panjang. Budi mengatakan sistem ganjil genap juga biasanya hanya diterapkan di jalur tertentu. Sementara di jalan tol sangat luas dan pihaknya khawatir ada yang tidak dapat disosialisasikan dan juga terjebak. Wacana penerapan sistem ganjil genap ini sahabat selama masa Lebaran diusulkan untuk mengurangi kemacetan. Pemerintah memutuskan mengkaji wacana sebelum diterapkan dan mengundang berbagai pihak untuk membicarakannya. Sahabat, isu-isu kontroversial RUU anti terorisme yang tidak kunjung rampung.
Presiden Joko Widodo mendesak DPR untuk segera merampungkan pembahasan rancangan undang-undang anti-terorisme agar kejadian seperti teror bom Kampung Melayu dapat dicegah. Pembahasan undang-undang terorisme ini sahabat berhenti karena ada beberapa isu yang menjadi kontroversi. Sejak mulai dibahas di DPR 2016 lalu, ada sejumlah pasal di rancangan undang-undang terorisme ini yang menjadi kontroversi tidak hanya di internal DPR, tapi juga di kalangan masyarakat dan stakeholders terkait. Pembahasan juga sempat berhenti sahabat karena terkait pembahasan definisi terorisme sendiri. Anggota Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang Anti Terorisme, Arsul Sani mengatakan untuk definisi terorisme, Panja DPR telah meminta pemerintah untuk merumuskan. Selain itu, pasal Guantanamo dan soal pelibatan TNI belum dibahas sampai akhir masa sidang berlalu. Terakhir sahabat, kasus korupsi heli AW101 Gatot Nurmantio mengaku tidak bisa tidur. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio berjanji akan terbuka soal penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter militer Agusta Westland atau AW101. Menurut Gatot, polisi militer TNI sudah menetapkan 3 tersangka, yaitu Marsikal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang dan jasa, Letnan Kolonel Administrasi BW selaku pejabat pemegang kas atau bekas dan juga Pelda atau pembantu Letnan 2, SS staf bekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu. Total anggaran pengadaan heli AW101 ini sahabat adalah 738 miliar yang masuk dalam APBN 2016 dengan nilai kerugian negara sekitar 220 miliar rupiah. Gatot juga meyakini bahwa jumlah tersangka akan bertambah lagi. Gatot Nurmantio sahabat mengaku didesak Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan kasus korupsi ini. Demikian sahabat catatan informasi kami ambil dari Detik dan Tempo. 107,5 SAS FM bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, kita kembali sahabat di program Sosio Kota. Tema kita progres penanganan jalan nasional dalam rangka persiapan mudik Lebaran. Masih bersama Bapak Sigit Susiantomo, beliau Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, dan juga Bapak Insinyur Gawan Susetio MT, beliau Kasih Pembangunan dan Pengujian Jalan Balai Besar 8 Surabaya. Bagi Anda yang ingin bertanya, 8297299 SMS dan juga WA 0812 306345. Ada satu voucher bagi satu penanya yang terpilih. Baik, berikutnya ini Pak Ciki kita akan ingin ya update atau progresnya terkait jalan nasional yang tol ya. Ya, yang tol ini Pak Gawan, seperti apa ini gambarannya? Terima kasih Pak. Jadi di jalan tol yang ada di Jawa Timur itu total panjangnya ada sekitar 576,64 kilo ya. Itu terbagi menjadi jalan tol Trans Jatim, itu ada 8 ruas, itu sepanjang 496,73 dan 3 ruas non Trans Jatim itu sepanjang 79,91, di mana saat ini kita mempunyai target untuk jalur Lebaran itu kita mempunyai target operasional dan fungsional. Untuk tahun 2016 kemarin yang sudah terrealisasi itu sepanjang 39,77 kilo yang bisa dilewati untuk jalur Lebaran tahun 2016. Untuk tahun ini insya Allah kita bisa mencapai 154,8 kilo. Nah, itu dari Mantingan sampai ke Gempol Pasuruan. Nah, itu yang target untuk bisa difungsionalkan menggunakan jalur Lebaran di tahun 2017. Ya. Di mana sepanjang jalan itu belum semuanya untuk bisa dilewati secara maksimal. Jadi kalau kita melewatinya dari arah
Solo di Mantingan itu bisa lewat tol masuk sampai di jalan Basuki Rahmat. bukan di jalan apa namanya Pak, di jalan Widodaren. Widodaren. Ya, di Widodaren itu dari Solo lewat jalan tol terus masuk sampai di Widodaren, kita keluar. Keluar itu masuk ke jalan nasional. Karena untuk ruas jalan dari Solo sampai ke Ngawi ada 20-an kilo yang belum bisa dilewati karena masalah pembebasan lahan. Karena pembebasan, jadi kita keluar ke Widodaren lewat jalan nasional. Nanti masuk ke Interchange Ngawi. Masuk dari Interchange Ngawi. Itu yang jalan Basuki Rahmat itu. Yang di jalan Basuki Rahmat di Ngawi itu kita masuk ke situ sampai kita ada Interchange Madiun tapi belum bisa dilewati Intermadiun. Tapi terus jadi itu masih terus sampai ke jalan Kampung Kedung Jati. Nah itu melewati Madiun, Kedung Jati. Nah dari Kedung Jati itu kita turun ke jalan nasional lagi. Nah itu di Caruban, ya? Simpang 3 Caruban. Karena di situ ada sekitar 4 kilo yang belum bisa di antara Kedung Jati dan Purworejo. Itu kenapa itu Pak? Ada lahan Pak. Pembahasan lagi. Lahan masih belum bebas sehingga kita belum bisa masuk. Jadi dari Ngawi tadi langsung ke Kedung Jati, turun ke jalan nasional, terus lewat jalan nasional, nanti ada simpang 3 Caruban, kita naik, masuk ke Purworejo, nah terus sampai ke Wilangan. Nah, dari Wilangan kita keluar ke jalan nasional lagi. Kita keluar ke jalan nasional, lewat jalan nasional, terus kita ketemu di Simpang 4 Kertosono. Itu sebelum Mengkreng. Jadi untuk menghindari Mengkreng kita masuk ke jalan kabupaten. Nah terus masuk lagi ke belok kiri berarti itu. Ya kalau dari Solo. Kalau dari Ngawi itu masuk Madiun itu terus belok ke kiri naik ke atas jalan kabupaten. Kira-kira itu ada 3 kilo baru lewat jalan Jembatan Berantas. Nah, Jembatan Berantas di situ nanti ada Jembatan Besuk, Jembatan Konto, dan Jembatan Begikis. Itu sampai ketemu di MHI di Jombang Mojokerto. Nanti di Jombang Mojokerto itu langsung kan kalau turun ke bawah bisa ke Kayen, Interchange Kayen, itu kita bisa terus langsung ke Surabaya. Cuma kita untuk jalan yang fungsional itu ada yang sudah pakai rigid, ada yang masih LC. Untuk khusus yang di Simpang Kertosono tadi, yang dari Jembatan Berantas sampai ke Jembatan Konto itu lebar jalannya baru 4,5 meter. 4,5 ya. Itu untuk satu arah dengan LC. Karena kenapa di situ setengah itu satu jalur berarti ya? Iya. Satu jalur. Kenapa di situ dibuat LC-nya 4,5 tapi ada bahu-bahunya? Karena mengikuti jembatan lebar jembatan Beli. Karena jembatan Belinya itu hanya 4,5. Jadi untuk yang khusus yang untuk di menghindari Mengkreng itu lebarnya 4,5 meter. Karena jangan sampai kalau dibuat LC-nya 7 meter, tapi jembatannya 4,5 terjadi bottleneck malah betul. kemacetan. Jadi kalau sudah dari Jombang itu langsung ke Surabaya sudah bisa lewat. Oke. Jadi sampai Bundaran Waru ya. Memang Waru sini. Nanti rencananya sih kemarin menurut informasi sebetulnya Hamin itu yang dari Surabaya banyak ke arah
Madiun. Ke barat. Iya, arah ke barat. Itu yang informasi dari teman-teman di lapangan kemarin. Makanya masuknya dari bundaran Waru. Nah, cuma untuk finalnya kita akan membuat suatu kajian dengan teman-teman Korlantas dan Perhubungan. Ya, alhamdulillah kemarin kita ke lapangan dengan Pak Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas Perhubungan. Juga dengan teman-teman dari Polda, kita bareng-bareng menyusuri dari Waru sampai ke Jembatan Berantas. Yang di Simpang Kertosono itu. Nah, jadi kita sudah mendeteksi kemungkinan-kemungkinan dan apa-apa yang harus disiapkan oleh teman-teman pengelola tol. Nanti tanggal 5 insya Allah kita akan ada kunjungan lagi dengan teman-teman itu, melihat status sampai di Wilangan, terus sampai ke Widodaren, sampai ke Ngawi. Nah, itu tanggal 10 kalau nggak ada halangan, rencana Bapak Gubernur mau kunjungan. Mantau. Iya. Kunjungan. Dan kita tanggal 12 dengan teman-teman yang awal itu dengan Korlantas dan PU dan Perhubungan, tanggal 12 ingin memastikan finalisasi kondisi jalan termasuk pengaturan lalu lintasnya. Termasuk juga kesiapan rambu-rambu. Sehingga tanggal 15 kita bisa juga operasikan untuk dibuka jalur lebaran. Jalur lebaran. Itu kalau dari rencana seandainya sudah bisa dioperasikan sebelum lebaran dari Solo ke Surabaya itu bisa berapa jam, Pak? Kalau Solo Surabaya kalau sudah fungsional, sudah operasional penuh, kemungkinan 4 jam sudah tembus. 4 jam saja. Ya, kalau sudah operasi total sih. Tapi karena sekarang kan ada beberapa segmen yang baru difungsionalkan. Jadi dan itu satu lajur, satu arah sehingga mungkin agak lambat untuk pengendara mengendari. Dan kemarin disepakati itu kecepatan maksimum hanya 60 kilo. 60 ya. Hanya 60 kilo. Kalau tol kan antara 60 sampai 100. Tapi ini maksimal untuk yang fungsional 60 kilo. Itu yang jalan yang mana tuh, Pak? Yang Kertosono sini atau? Iya, tol yang masih kan ada beberapa segmen yang fungsional. Yang kalau yang sudah operasional itu iya, yang mana yang fungsional? Yang fungsional itu ada di Surabaya, Mojokerto. Mojokerto itu fungsional ya? Surabaya Mojokerto itu ada di segmen 3 dan segmen 1. Waru Krian. Ya, itu ada Waru Krian dan Krian Mojokerto sudah. Mojokerto Jombang, Pak. Ya, itu Mojokerto Jombang juga ada lagi, ada beberapa segmen itu yang juga fungsional. Nah, itu yang memang kita disarankan untuk yang fungsional itu beroperasinya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau yang operasional ya full. Jangan full, sudah ada rambu-rambu, penerangan semua sudah ada. Tapi kalau yang fungsional, kalau terpaksa sekali menurut teman-teman di Korlantas itu kondisi khusus baru malam. Tapi tidak diharapkan berjalan malam. Jadi antara jam 6 sampai jam 16.30 lah, setengah 5, sehingga nanti sudah matahari terbenam, kendaraan sudah nggak ada lagi yang di sana. Oke. Karena masih fungsional ya, Pak ya. Iya, itu fungsional untuk mengantisipasi jalur yang selama ini menjadi kemacetan, khususnya yang di Mengkreng itu kan. Mengenai arus mudik nanti, Pak, itu kan tadi yang Bapak sampaikan rute yang dari Solo ke Surabaya, Pak ya. Tadi yang dikatakan bisa jadi yang Surabaya justru ke arah mudiknya ke arah barat gitu. Nah, kalau seperti itu gimana? Ya, justru itu nanti kita akan berkoordinasi dengan teman-teman Korlantas. Beliau yang akan mengatur arah lalu lintas yang jelas. Di tol kita yang fungsional itu hanya satu arah. Jadi kalau misalkan H- itu dari barat ke timur, berarti H+-nya yang dari timur ke barat, atau sebaliknya. Nah, itu nanti teman-teman sana yang akan
melihat mengkaji dulu kemungkinan banyak yang mana nih? Ya. Harusnya gitu ya. Harusnya itu. Masih belum nemu. Baik, kita akan jeda sebentar, nanti akan kita lanjutkan kembali ya Pak ya di sesi terakhir nanti. Baik, sahabat, kita masih di Susio Kota. Tema kita yaitu progres penanganan jalan nasional dalam rangka persiapan mudik Lebaran. Bagi Anda ingin bertanya silakan di 8297299, SMS dan WA 0812306345. Sudah ada pertanyaan, nanti akan kita bahas ya di sesi berikutnya. Sahabat, kami akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Jadwal kajian, ceramah, dan imam sholat Ramadan 1438 Hijriah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Hari ini, Sabtu 27 Mei 2017 atau 1 Ramadan, ceramah Ba'da Subuh Dr. Andes Kiai Haji Ilham Nuh Sumarkan MAG dengan tema persiapan menyambut Ramadan. Ceramah Ba'da Duhur Dr. Andes Haji Endro Siswantoro MSI dengan tema Mas dalam memuliakan Ramadan 1438 Hijriah. Kajian kitab Riyadhus Shalihin jam 4:30 sore. Pembukaan Direktorat Imarah. Ceramah Tarawih Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro MA. Tema Fikih Puasa Ramadan. Imam Tarawih Salat Isya dan 8 rakaat pertama Ustadz Ahmad Muzaki Al-Hafidz. 12 rakaat kedua dan witir Haji Abdul Hamid Syarifuddin. Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu. Di bulan yang penuh rahmat ini, kami hadirkan Tanya Jawab Sahur Ramadan. Bahkan dikatakan di sejarah itu kalau anak muda itu banyak menerima risalah itu lebih cepat. Sahabat bisa bertanya terkait tema yang kita bahas. Ini hasil korupsi, tapi ini bisa menganggap anak yatim. Atau bertanya apa saja terkait bulan Ramadan. Bagaimana kalau menyuntikkan insulin tersebut, apakah batal apa enggak puasanya? Tanya Jawab Sahur Ramadan, Senin sampai Sabtu jam 3 pagi. Acara ini kerjasama SAS FM dengan Yayasan Suara Hati. Ramadan berjuta rahmat di SAS FM. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, kita kembali di program Sosio Kota. Sesi terakhir, tema kita progres penanganan jalan nasional dalam rangka persiapan mudik Lebaran. Masih bersama Bapak Sigit Susiantomo, beliau Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Dan juga kita masih bersama Bapak Insinyur Gawan Susetio MT, beliau Kasih Pembangunan dan Pengujian Jalan Besar Balai Besar ya, Jalan Balai Besar 8 Surabaya. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya, SMS dan WA 0812 306345, teleponnya 8297299. Ini sudah ada yang bergabung di WA kita, Pak Sigit, dan juga Pak Gaman. Nah, ini dari Bu Fitri yang bertanya. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya ini kenapa pembangunan jalan ini kebanyakan prioritasnya di jalan nasional. Terus bagaimana jalan-jalan yang ada di pelosok yang kadang kurang perhatian di pemerintah kota setempat? Karena kan ini juga jalur mudik Lebaran. Ya Pak Sigit, gimana Pak? Jalan kabupaten atau jalan ini Pak yang kurang perhatian katanya begitu katanya. Itu gimana? Ini apa namanya, penanganan jalan itu dibagi-bagi tanggung jawabnya ya menjadi 3. Ya, penanggung jawab yang pertama tanggung jawabnya pada pemerintah pusat itu di jalan nasional. Kemudian ada lagi tanggung jawabnya di pemerintah provinsi itu jalan provinsi. Ya. Dan yang terakhir di jalan kabupaten. Nah, sebetulnya semua jalan itu mendapat perhatian yang sama dari penanggung jawab masing-masing pada tingkatan masing-masing. Tetapi pada faktanya adalah ada jumlah anggaran mungkin ya, hubungannya dengan jumlah anggaran. Ada beberapa kabupaten yang anggarannya sangat minim untuk infrastruktur. Misalnya salah satu kabupaten ada yang APBD-nya itu 1 triliun, tetapi 70% ya itu habis untuk membiayai
pegawai, untuk belanja pegawai. Sehingga hanya 30% dari 1 triliun atau 300 miliar ya yang bisa digunakan untuk belanja di kabupaten itu. Itu pun tidak semuanya untuk infrastruktur kan, ada rumah sakit, ada macam-macam kegiatan. Mungkin yang untuk infrastruktur hanya 50 ya kan sampai 60 miliar. Nah, ini menyebabkan beberapa jalan itu tidak tertangani. Sebetulnya sama juga problemnya di nasional juga begitu ya, tetapi karena secara nasional anggaran untuk APBN itu sekitar 100 triliun, maka ketika digunakan untuk merawat jalan-jalan nasional yang sudah ada itu walaupun tidak cukup tapi kelihatan gitu, karena kan jalannya lebar, kemudian kemantapannya tadi dikatakan oleh Pak Gawan 4% gitu ya. Bahkan pernah kemarin pada tahun sebelumnya itu sampai 97. Jalan-jalan di Jawa itu kemantapannya sampai 97%, hampir sempurna. Bayangkan kalau 100% yang sempurna gitu kan. Nah, problemnya adalah banyak jalan-jalan di kabupaten itu kadang-kadang inisiatif masyarakat sendiri, tadinya tidak ada jalan tapi terus dipakai lewat, akhirnya jalannya tanah dan seterusnya. Nah, ini memang tidak bisa begitu, mestinya harus ada perencanaan di awal. Oleh karena itu membangun pemukiman, buat rumah juga tidak bisa seadanya tanah, tidak ada jalan kemudian urunan bikin jalan ya, kemudian minta kepada pemerintah untuk memperbaiki jalan. Memang agak sulit itu ya, karena anggarannya sebagaimana yang saya jelaskan tadi, tidak semua kabupaten punya anggaran yang cukup. Banyak kabupaten kita itu yang anggaran untuk infrastruktur hanya sepersekian persen dari total anggaran keseluruhan. Yang paling banyak itu justru untuk belanja pegawai. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kepada pemerintah daerah agar mereka mengatur peruntukan lahan, perubahan peruntukan lahan itu secara lebih ketat gitu, sehingga tidak banyak jalan-jalan baru yang bukan inisiatif pemerintah yang mereka akhirnya tidak bisa membiayai gitu. Jadi memang kuncinya di situ. Kalau dibiarkan semua berinisiatif buat jalan, kemudian minta pemerintah membantu membangunnya, ya repot. Kurang anggarannya. Nah, terakhir terhadap jalan yang sudah ada, karena anggaran kurang, memang akhirnya kurang pembenahan, kurang penanganan. Tetapi itu pun masih ada peluang untuk mendapat bantuan dari pusat. Nah, ini tergantung dari cekatan dari kepala daerah. Ya, kepala daerah kalau misalnya nggak punya dana untuk jalan, itu dia bisa bersurat kepada menteri, bisa bersurat kepada menteri keuangan maupun menteri PU untuk bisa mendapat alokasi anggaran, bisa lewat DAK, dana alokasi khusus untuk infrastruktur jalan, atau lewat reguler seperti balai ini, tetapi jalannya dinaikkan statusnya jadi jalan strategis, sehingga bisa dikerjakan oleh Pak Gawan ini. Jalan strategis itu kayak apa ya, Pak? Jalan strategis itu jalan kabupaten atau jalan provinsi yang mendukung jalan nasional, yang kira-kira berhubungan dengan jalan nasional, yang orang untuk mencapai jalan nasional itu harus lewat jalan strategis. Itu. Jadi ada kaitannya gitu, nanti Pak Kawan bisa bantu gitu, walaupun daerah mungkin tidak kekurangan biaya. Artinya ini tergantung kecekatan dari pemerintah daerah juga gitu. Saya kira itu penjelasannya, walaupun tetap saja kalau terlalu banyak inisiatif itu inisiatif warga, kecuali memang warga bisa gotong royong mengatasi sendiri. Dan sekarang sudah mulai gampang, ada paving block gitu kan, bisa jadi jalan gitu, dan urunan misalnya ini bisa jadi jalan ya. Itu mungkin mempermudah. Kalau dulu kan jalan yang namanya jalan itu aspal ini sekarang juga
agak sulit juga aspal ini karena pembangunan infrastruktur yang banyak di mana-mana membutuhkan aspal yang banyak. Jadi royoan juga aspal ini tidak kabupaten dapat aspal sekarang ini. Gitu ya, Pak Gawan ya. Ya semua karena kan barengan Jadi semuanya bareng, sedangkan stok itu kan harus mulai awal sudah disampaikan. Makanya kalau kita di Jalan Nasional ada beberapa paket yang menggunakan aspal, apalagi pakai asbeton, itu segera diinformasikan karena itu untuk menyediakan stoknya karena saatnya pasti berbarengan. Jadi sepanjang tahun itu nanti ada bulan-bulan yang kebutuhan aspalnya itu tinggi. Kalau bulan Januari sampai Juni atau apa itu belum. Nanti pada saat setelah pekerjaan aspal di belakang kan, pekerjaan aspal kan pekerjaan di belakang, kebutuhannya pasti akan jangan-jangan Jeglongan Sewu kemarin gara-gara nggak ada aspal itu. Enggak juga. Ya baik, ini Pak Harun yang bergabung. Pak, kenapa penembelan jalan atau pengaspalan jalan kok tidak usianya tidak bisa bertahan lama? Apakah bahan yang dipakai itu tidak berkualitas atau pengerjaannya yang asal-asalan, Pak? Gitu, Pak. Katanya Pak Harun tuh kayak gitu. Iya, tambal lubang itu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk awal-awal bulan kemarin itu pekerjaan kita itu adalah salop, di mana salop itu adalah sapu lubang, di mana jangan sampai pada saat itu ada jalan nasional kita yang berlubang sehingga menyebabkan kecelakaan yang merugikan masyarakat pengguna jalan. Nah, untuk setelah salop selesai, karena ini paket kontrak long segmen sudah berjalan, pekerjaan tutup lubang itu dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada, dengan spek yang ada. Jadi pekerjaannya tidak langsung ditutup, tetapi harus di cutter dulu, di cutting dulu, di kotak-kotak lah ya bahasa anunya, di kotak-kotak, dibersihkan, dikasih material baru dipadatkan sesuai dengan kepadatan yang disyaratkan. Jadi diharapkan dengan metode pekerjaan yang ada itu kerusakan akan semakin minim. Ya. Baik. Tapi kadang-kadang ada warga itu yang dengan inisiatifnya gitu, batu gitu, tiba-tiba kasih aja di situ ya. Ya, kadang-kadang ada lubang yang memang terbuka terus ketimbang membahayakan. Nah, tutup. Ya, memang teman-teman kita juga ada yang seperti itu, masyarakat menutup. Kemarin ada di Probolinggo apa itu kasih pisang, pohon pisang. Iya. Tapi artinya itu artinya kepedulian masyarakat di dalam melihat kondisi jalan nasional kita. Tapi kita sudah maksimal dan insya Allah sekarang sudah nggak ada lubang lagi. Insya Allah ya. Insya Allah sudah nggak ada lubang lagi. Oke. Lebaran sudah bisa dilalui dengan nyaman. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Kalau masih ada lubang, telepon Pak Gawan. Telepon Pak Gawan. Pak Gawan ini masih lubang ini gitu. Dan itu membantu pekerjaan teman-teman kan? Dan kami berharap Bina Marga. Ada laporan dari masyarakat, seperti tiba-tiba ada muncul lubang baru, ya kan? Saya kira tetap partisipasi masyarakat dibutuhkan. Misalnya begitu ada lubang baru dan tidak ditutup-tutup, segera telepon, foto gitu ya, daripada makan korban, naudzubillah ya. Iya, itu saya harapkan juga begitu. Jadi partisipasi masyarakat yang disampaikan oleh Pak Sigit itu sangat perlu. Pasti teman-teman akan langsung menangani itu, karena kan sepanjang ruas jalan itu kadang-kadang lubangnya keluar lagi. Nah, yang baru nomor telepon siapa Pak Gawan? Ada di anu kita itu ada posko. Mungkin bisa di posko yang nanti kita akan sampaikan mengenai kondisi-kondisi yang sekarang bisa dihubungi. Banyak Pak, karena itu akan terbagi masing-masing wilayah. Itu terbagi masing-masing. Satu aja dulu. Ini kan wilayah gitu? Surabaya aja. Kalau di saya bisa saja ke handphone saya, nanti saya akan menyampaikan ke teman-teman. Iya. Kalau wilayah Sidoarjo berapa itu? Surabaya, Sidoarjo. Di Sidoarjo ini ada telepon poskonya di 081 081 Surabaya Pak. Iya, Surabaya dan Sidoarjo. Ini 081 33 34 6924. Pak siapa ini? Posko gitu aja ini ya? Iya, ini bisa ke Pak PPK-nya di Pak Heri Wahyu untuk daerah Sidoarjo yang arah ke Malang.
Oh, Sidoarjo arah Malang. Ya, mungkin Pak ada Heru itu ini. bisa dihubungi beliau. Ini Kalau ya, yang bisa di laporan. arah Surabaya Sidoarjo Warukrian ini ada di 081 081 231 231 80 80 546. 546. Itu Pak Suharyatno. Pak Suharyatno. Panggilannya Pak Hartek. Pak Hartek ya? Iya, itu Waru Sidoarjo Krian ya, mungkin yang sering. Oh iya, Warukrian itu ya. Iya, Warukrian itu di Pak Hartek itu masuk wilayah. Iya itu ya, Klete. Iya, itu masuk wilayahnya Pak Suharyatno ya, tapi panggilannya biasanya Pak Hartek. Pak Hartek ya? Iya. Oke. Nama kerennya Pak Hartek. Itu tadi nama-nomornya sahabat ya. Mudah-mudahan Anda juga ikut mencatatnya. Nah ini kalau misalnya terlihat ada berlubang, ini yang sering memang Surabaya Krian ya Pak ya. Iya. Itu yang berat-berat kendaraannya, jadi memang overload, gampang, gampang lubang-lubang. Apalagi kalau hujan. Ya, Mungkin ada satu nomor yang gampang diingat, misalnya 123 Pak. Mungkin perlu teman-teman Bina ada apa Marga. tidak? Saat ini belum ada Pak. Belum ada ya. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Seperti apa itu kalau orang ada Basarnas atau kalau ada kalau di Amerika itu ada 911 gitu ya, sehingga orang bisa ingat langsung ada lubang langsung dia nelpon 911 gampang gitu. Iya belum ya itu ya. Kalau ini panjang. Nah, ini orang yang nelpon harus punya pulsa ini Pak. Kalau nggak punya pulsa, ini yang perlu dipikirkan ke depan. Itu masukan bagus Pak, nanti kita sampaikan untuk Baik. Pak Sigit, terakhir nih, silakan. Saya kira kita bersyukur ya ada penjelasan cukup gamblang tadi dari Pak Gawan. Dan kita berharap memang setiap ruas jalan kita dalam kondisi yang mantap ya, mantap. Bukan hanya nasional, tetapi juga provinsi. Dan itu tadi inisiatif kadang-kadang menyebabkan jalan itu tanpa status. Karena inisiatif masyarakat jadi non status akhirnya. Ada yang jalan kabupaten kan jelas dibiayai oleh kabupaten. Tapi karena ada ini jadinya non status. Nah ini Bapak Ibu memang harus harus juga turut memberi masukan kepada pemerintah daerah. Misalnya ini ada jalan non status atau nggak pernah dibetulkan sejak lahir sampai sekarang gitu kan. Ini bagaimana harus ada penanganan. Nah mudah-mudahan bangsa ini semakin tahun semakin kaya sehingga APBN-nya juga semakin besar. Dulu saya masih ingat kalau zaman Pak Harto dulu APBN itu angkanya 300 triliun gitu. Sekarang kan angka APBN-nya sudah 2000 triliun. 2000 ya. Cuman itu tadi kebutuhannya juga besar. Nah, mudah-mudahan ke depan bangsa ini semakin makmur, semakin mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa merawat infrastruktur yang sudah ada. Sekarang ada tol, mudah-mudahan sebagian beban jalan nasional itu beralih ke tol sehingga jalan nasional itu perawatannya juga akhirnya bisa dikurangi. Nah ini akibatnya apa? Kalau perawatan bisa dikurangi, bisa dialokasikan untuk DAK tadi, begitu Pak Gawan ya. Bisa untuk provinsi, DAK provinsi, bisa DAK untuk kabupaten sehingga kabupaten bisa merawat jalan lebih besar, termasuk diantaranya kalau ada jalan-jalan non status itu bisa ditangani dengan lebih baik. Saya kira ini harapan kami dan tentu perlu kerjasama dari masyarakat dan teman-teman dari Bina Marga sendiri, terutama Pak Gawan yang siap dengan nomor HP yang sewaktu-waktu bisa dihubungi ya kalau ada jalan lubang. Baik, Pak Sigit, terima kasih ini. Terima kasih banyak. Lagi Pak Gawan juga, makasih ya. Baik, assalamualaikum. Bapak. Ada informasi sedikit Pak. Apa itu, Pak? Untuk tadi jalan tol tadi yang boleh dilewati itu fungsional itu hanya golongan 1, non bus dan non barang. Jadi kendaraan pribadi, kendaraan roda 4 pribadi. Jadi yang kecil-kecil untuk yang bus dan yang barang tunggu operasional dulu nanti ya. Oke. Supaya nggak tahu macet di sana. Motor nggak boleh. Motor nggak boleh. Mobil pribadi. Mobil penumpang aja. Penumpang. Oke. Baik. Terima kasih ya Pak Gawan. Pak Sigit, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat program Sosio Kota. Tadi kita bersama Bapak Sigit Susiantomo, beliau Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, dan juga Bapak Insinyur Gawan Susetio
Prasetyo MT. Beliau kasih pembangunan dan pengujian Jalan Balai Besar 8 Surabaya, Kementerian PU. Terima kasih bagi Anda semua telah bersama kami. Terakhir yang mendapatkan voucher pulsa dari SAS FM yaitu Pak Harun ya. Pak Harun nanti ditunggu di handphonenya. Baik. Demikian sahabat program Sucio Kota, saya Alik A3 di Gatekeeper Arin Rosalina. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,5 SAS FM, sejuk bermakna. Sahabat, sesaat lagi akan kita simak bersama pembacaan murotal Al-Quran dan terjemahannya. Semoga kita bisa merenungi maknanya dan mengamalkannya